sesuatu yang diberikannya. Pertama Pak, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak yang pernah dialami di sini sebagai pengalaman. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau pendidikan moral? Baiklah, ya. Setelah kami bicara untuk mengambil keputusan, kami pantau dari perilaku anak-anak yang biasa menjadi tidak biasa. Setelah itu biasanya kami mengidentifikasi apakah kasus tersebut dari rumah atau terjadinya di lingkungan sekolah, supaya dapat mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak, termasuk sekolah dan siswa. Itu intinya. Ya, baik Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada juga kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kira-kira bagaimana Bapak? Ya, langkah pertama, langkah yang coba kita cari atau coba kita ambil itu mencari informasi yang ada bersama-sama teman-teman, ya. Kemudian menganalisa permasalahan tersebut, apa yang akan menjadi persoalan satu persatu untuk membuat keputusan secara bersama-sama sehingga dapat menguntungkan bagi kedua pihak. Itu gambaran yang dapat kami lakukan untuk sementara. Bagaimana apa merasa kesulitan untuk mengambil keputusan yang ini ya? Ya, memang dalam mengambil keputusan yang pasti ada kesulitan dan juga karena permasalahan tersebut tidak mustahil untuk membawa kebenaran yang dapat memuaskan dari apa yang kita putuskan. Kemudian semua itu kami kumpulkan informasi yang ada, identifikasi permasalahan, membicarakan dengan teman-teman, sehingga dalam rapat membuat satu kesimpulan dalam melaksanakan keputusan tersebut, hingga akhirnya permasalahan itu mungkin dapat seminimal mungkin kita hindari. Baik Pak, kita lanjutkan ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, langkah yang dapat kami ambilkan yaitu kami kumpulkan semua informasi yang ada, identifikasi permasalahan, mencari solusi dan membuat keputusan secara bersama-sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Mungkin langkah yang dapat membawa hal yang optimal, kami melaksanakan diskusi bersama-sama untuk semua pihak, untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi, terus menjalankan keputusan yang ada seadil-adilnya dan setransparan mungkin. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang
selalu setiap langkah-langkah yang diambil ya, seharusnya dengan hati-hati sambil disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang mereka alami. Baik Pak, kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, mungkin ya hal tersebut ya dapat kami ambil itu terutama kerjasama antara teman-teman yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah, ya, yang bisa kita dapat informasi yang dapat mengajak mencari solusi, termasuk masyarakat sekitar sehingga membuat dan memudahkan mendapatkan kesimpulan yang dapat diterima atas semua pihak, atas semua unsur. Baik Bapak, ini yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pengambilan apa yang dapat Bapak petik, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Semua permasalahan, ya jika kita hadapi dengan keterbukaan, diskusi bersama, kerjasama, ya, maka apapun bentuk, ya, itu juga merupakan pengalaman yang didapat. Kami lakukan, ya, pertama kerjasama, keterbukaan, dan saling pengertian di antara semua pihak. Ya, mungkin pengalaman yang dapat kami lakukan selama ini atau hal-hal yang dapat mendukung keputusan yang diambil. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Bagaimana dengan keluarga Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik Pak, saya Muslim Arjona SPD, CGP Angkatan 10 ingin meminta waktu Bapak untuk diwawancarai terkait dengan pengambilan keputusan. Baik. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada waktu Pak? Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira bagaimana? Kalau identifikasi selama ini tidak ada identifikasi secara khusus Pak yang kita lakukan. Hanya nanti ketika ada temuan atau ada laporan tentang suatu permasalahan, baru kita lakukan diskusi, baru kita musyawarahkan untuk menentukan apakah kasus itu termasuk dalam dilema etikanya, antara benar dengan benar kalau dilema etika seperti diketahui, atau kasus itu termasuk dalam bujukan benar atau salah. Mungkin begitu Pak. Ya baik Pak, berarti tidak ada identifikasi sementara Pak ya? Secara khusus ya. Secara khusus ya. Ya. Mungkin yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan? Kira-kira bagaimana? Kalau selama ini kita mengutamakan musyawarah, kemudian ya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan, nah,
termasuk di situ ya ada wakil kepala sekolah, kemudian bapak ibu wali kelas, kemudian juga guru mapel, bahkan sampai tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kalau memang itu harus kita libatkan. Nah, dengan catatan tentu keputusan yang kita ambil karena ini sama-sama mengandung nilai kebajikan, dengan catatan tidak boleh mengorbankan salah satu pihak di situ. Baik Pak. Ya, baik sekali Pak. Kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah prosedur baku itu tidak ada. Tidak ada prosedur yang baku. Nah, hanya saja ketika kasus itu timbul biasanya kan secara situasional, sehingga penanganannya tentu kapan ada dan kapan kasus itu muncul. Nah, ketika itu mungkin ada laporan masukan atau temuan langsung oleh kami selaku pimpinan, nah sebelum keputusan diambil tetap kita mengutamakan koordinasi dan musyawarah dengan berbagai pihak yang memang berkepentingan atau berkompeten dalam menangani kasus atau yang terlibat memang dalam kasus tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas responnya. Kemudian kita lanjutkan Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika? Hal apa saja Pak? Kalau selama ini yang kita anggap efektif ya seperti yang saya katakan juga tadi itu Pak Muslim, yang paling efektif itu saya rasa ketika keputusan itu kita ambil melalui koordinasi dan musyawarah dengan tentu melibatkan banyak pihak, terutama pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan. Bahkan mungkin kalau memang itu perlu kita libatkan komite, kita libatkan orang tua wali juga perlu kita libatkan. Baik Bapak, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika Pak? Kira-kira apa ya yang menjadi tantangan Bapak? Ya, kalau yang menjadi tantangan tentu karena rata-rata kita keputusan itu mengutamakan musyawarah, koordinasi. Nah, biasa atau lazimnya di dalam musyawarah tentu ada pendapat yang berbeda biasanya Pak Muslim. Adanya pendapat yang berbeda ya, terutama kadang-kadang mungkin ada salah satu teman kita Bapak Ibu Guru yang merasa dirinya senior atau bahkan yang junior bisa saja memiliki pendapat yang berbeda. Nah, itulah tantangan kadang-kadang kita dalam mengambil sebuah keputusan. Namun pada akhirnya kita tetap berdasarkan pada suara terbanyak karena sifatnya musyawarah. Baik Bapak, baik sekali responnya. Tantangannya cuma pendapat yang berbeda Pak ya. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan atau Bapak jalankan? Kalau selama ini tidak terjadwal Pak. Tidak terjadwal. Tidak terjadwal secara baku. Kasus itu kadang timbul kan seperti yang tadi saya katakan, pertama itu situasional kadang-kadang. Waktunya tidak kita duga-duga. Nah, sehingga bentuk penanganannya ya setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita diskusikan dengan beberapa teman yang memang berkepentingan dalam hal ini. Nah, kalau memang kasusnya itu harus kita selesaikan sekarang ya kita langsung tangani. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ada beberapa kasus yang mungkin butuh waktu untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga kita perlu melakukan musyawarah dulu untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian
adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada, Ya. bahkan bukan seseorang mungkin Pak, Ya. bahkan banyak ya. Ya. Kenapa saya katakan banyak? Karena seperti di situ yang sangat membantu ya, terutama teman-teman di bagian wakil kepala sekolah, kemudian yang tadi Bapak Ibu guru wali kelas, guru Ya. mapel, itu memang sangat membantu. Bahkan mungkin pihak-pihak lain yang berkompeten dalam hal ini juga sangat membantu kami dalam mengambil keputusan. Ya, baik Bapak, ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau kita lihat dari pembicaraan kita dari awal, ya hal yang memang menjadi pembelajaran yang sangat penting di situ. Ya. Artinya penting bagi kita memang untuk melakukan koordinasi, diskusi, musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait sebelum mengambil suatu keputusan, sehingga dengan mungkin dengan masukan kebanyakan pihak itu keputusan yang kita ambil bisa tepat dan tidak mengecewakan bagi kepentingan yang memang bermasalah di situ. Ya, mungkin baik. Begitu Pak. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Demikian wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.